Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini saya menyampaikan judul Papat Golong Limo Pancer. Papat Golong Limo Pancer. Sebagai orang Jawa, lebih-lebih saya yang hidup di pedesaan, selalu menemui prosesi papat golong limo pancer. Nenek moyang kita mengenal tata cara papat golong limo pancer sudah sejak zaman dahulu. Sehingga di masyarakat tentang hal tersebut itu sudah menjadi budaya. Papat golong diwujudkan dengan kepalan nasi yang dibentuk bulat dan dilengkapi dengan lauk pauknya yang jumlahnya 4. Jadi dikepal bulat dilengkapi dengan lauk pauknya, jumlahnya 4. Limo pancer di sini bukannya jumlahnya 5, tapi jumlahnya hanya 1. Mengapa di sini kita dengan kata-kata limo pancer? Karena limo pancer adalah merujuk dari bilangan papat golong, lalu diteruskan limo pancer. Tapi sebenarnya pancernya itu hanya 1. Pancer yang hanya 1 itu dibentuk buncet atau seperti tumpengan. Dibentuk buncet itu merupakan gambaran dari gegayuhan atau cita-cita. Prosesi tersebut itu dilakukan oleh nenek moyang kita dengan prosesi-prosesi ritual. Mengapa seperti itu? Agar pesan tersebut ada rohnya dan bisa diterima dan dihargai oleh generasi penerusnya. Jadi anak cucu kita tetap menghargai prosesi tersebut itu. Menghargai prosesi tersebut itu. Jangan sampai prosesi tersebut itu kurang dihargai, karena dengan adanya tatanan yang dengan seperti diritualkan agar ada rohnya. Kalau ada rohnya, artinya ritual atau pesan tersebut itu akan berjalan terus-menerus, tidak ada berhentinya. Itu merupakan pesan leluhur kita. Papat golong merupakan gambaran daripada nafsu manusia. Manusia mempunyai nafsu 4, yaitu supiyah, amarah, alwamah, mutmainah. Nafsu manusia ada 4, supiyah, amarah, alwamah, dan mutmainah. Supiyah, nafsunya mata atau penglihatan. Jadi mata itu selalu menginginkan penglihatan bentuk-bentuk yang serba indah. Karena itu didukung, akhirnya menjadi nafsu. Melihat yang cantik, melihat yang ganteng, karena kita selalu ingin dan ingin akan menjadikan nafsu. Kalau seorang pria ibaratnya melebar sampai melihat demesing lati, weweking payudara dan gebyaring wentis, yang mengakibatkan manusia itu akan terlena dan akhirnya lupa daratan.
Itu supiyah. Sekarang amarah. Amarah itu nafsunya telinga. Jadi kita yang dibutuhkan suara yang indah, yang permai, yang bisa membawakan jiwa kita menjadi senang. Tapi apabila kita mendapat suara atau mendapatkan orang yang menceritakan kita, yang menusuk perasaan, akhirnya menjadi kuping jerpiping, menjadi timbul amarahnya. Jadi kita timbul marah karena ada kata-kata yang kurang enak di dalam perasaan. Itu amarah, nafsunya telinga. Selanjutnya alwamah. Alwamah itu nafsunya mulut atau nafsunya waduk, yang keinginannya selalu akan makan, minum, tidur. Jadi tidak punya kegayuan yang lain-lain, hanya makan, minum, tidur. Itu. Selanjutnya nafsu mutmainah. Mutmainah adalah nafsunya hidung yang pambekannya sumuci suci, ingin yang harum-harum. Jadi pambekan sumuci suci itu seperti halnya ingin ritual terus-menerus, ingin semedi terus-menerus, ingin manembah terus-menerus, ingin manekung terus-menerus. Itu semua kalau kebablasan menjadi nafsu, dan akhirnya dalam rumah tangga pun juga menjadi berantakan. Jadi supiyah, amarah, alwamah, dan mutmainah itu adalah nafsu manusia. Semuanya tidak ada yang baik kalau nafsunya, kalau nilainya tetap harus kita pertahankan, karena tanpa nafsu kita tidak mungkin bisa membangun apa saja. 5 pancer, sekarang pancer. Pancer adalah berbentuk buncet atau tumpeng, itu merupakan gegayuan atau cita-cita. Mengapa cita-cita bisa terselesaikan, bisa terwujud? Padahal yang nafsu 4 itu jelas berbeda-beda. Mana mungkin bisa golong gilik untuk menjadikan pancer itu terwujud cita-citanya. Perbedaan itu adalah yang sangat dibutuhkan. Karena perbedaan adalah untuk melengkapi atau untuk mengisi kekurangan. Jadi dengan adanya perbedaan itu, justru pancer itu akan terbangun, justru tujuan itu akan terwujud. Jadi itulah papat golong 5 pancer. Kalau diwujudkan di dalam masyarakat, kadang-kadang di masyarakat itu ada prosesi papat golong 5 pancer di dalam hajatan apa saja, lebih-lebih hajatan menantu, hajatan mendirikan rumah, dan lain-lainnya, selalu ada simbol-simbol papat golong 5 pancer. Papat golong 5 pancer di sini diwujudkan seperti yang saya gambarkan, yaitu bulatan dari nasi yang dikepal-kepal bulat dan diberi lauk, dan pancernya adalah tumpeng. Itu menggambarkan bahwa kalau kita memang akan punya hajat, seseorang punya hajat, harus membuang ego, bisa merangkul tetangga yang ada di depan kita, merangkul tetangga yang ada di belakang kita, merangkul tetangga yang ada di kanan kita, merangkul tetangga yang ada di kiri kita. Kita harus bisa membuang ego.
tidak pilih kasih, kita bisa merangkul itu semuanya. Karena apa? Kekuatan itu dari Tonggo Teparo yang berbeda-beda, yang beragam itu akhirnya akan memberikan kekuatan kepada orang yang punya hajat, yang punya tujuan. Itulah gambaran papat golong limo pancer yang sudah menjadi pesan nenek moyang kita yang terselubung di dalam acara-acara ritual, agar pesan itu ada rohnya. Kalau ada rohnya selalu akan dilakukan dan dihayati oleh anak cucu kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya papat golong limo pancer itu kita bisa golong gilik menyatu dalam pancernya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun.